Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Halo semuanya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Namaku Galih Perdana, umur 29 tahun, kerja sebagai konsultan event di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Cerita ini bukan sesuatu yang biasa aku ceritakan ke orang lain. Bahkan ke teman dekat sekalipun, aku jarang membahasnya. Tapi entah kenapa, makin aku pendam, mimpi-mimpi buruk itu makin sering datang. Jadi anggap aja ini caraku berdamai. Kejadiannya sekitar 3 tahun lalu. Aku bersama 2 temanku Bagas dan Raffi melakukan perjalanan ke Jawa Tengah lewat jalur selatan. Rencana kami simpel, road trip sambil riset lokasi untuk proyek festival budaya di daerah Wonosobo. Katanya sih, jalur selatan itu lebih sepi tapi pemandangannya luar biasa. Kami berangkat hari Rabu, pas langit sore mulai menguning. Jakarta, Bandung lancar. Tapi begitu mulai masuk Tasik, hujan deras turun tiba-tiba, kayak ditumpahkan langsung dari langit. Kami sempat berhenti di sebuah pom bensin tua. Gak ada siapa-siapa, cuma satu penjaga yang tidurnya kayak mayat hidup. Saat itu aku sempat ngomong, gas aja terus, biar besok pagi bisa sampai Wonosobo. Raffi nyetir. Aku duduk di depan, Bagas di belakang. Kami putar playlist, cemil roti, dan lanjut perjalanan masuk ke jalur selatan yang katanya mistis tapi eksotis. Di awal-awal, jalurnya indah banget. Hutan kiri kanan, jalan aspal mulus, dan udara yang adem. Tapi yang bikin merinding, hampir nggak ada kendaraan lain. Bahkan, sinyal ponsel kami pelan-pelan hilang satu persatu. Bagas sempat bercanda. Kita ini kayak masuk dunia lain ya. Aku cuman ketawa kecil. Waktu itu, aku belum tahu seberapa benarnya ucapan dia. Sekitar jam 11 malam, kami lihat ada warung kopi pinggir jalan, sepi. Cuma ada satu lampu neon biru yang redup berkedip. Kami berhenti. Keluar mobil, duduk sebentar. Penjaga warung itu nenek-nenek. Rambutnya panjang, matanya sipit kecil hampir tak terbuka. Tapi dia tersenyum lebar sekali saat lihat kami datang, seolah sudah kenal lama. Dia cuma bilang, "Wani lewat kenele, nanti jangan kaget kalau nemu yang gak biasa. Berani lewat sini nak, nanti jangan kaget kalau nemu hal yang tidak biasa." Kami kira itu cuman basa-basi orang tua kampung. Tapi waktu kami pamit, dia sempat menatap Bagas dalam-dalam. Lalu berbisik, "Jangan dibuka kacanya pas turun kabut ya, yang ngikut suka numpang duduk di jep belakang." Bagas langsung diem. Aku dan Raffi saling pandang, dan kami pun kembali ke dalam mobil. Lalu kabut datang. Bukan kabut biasa, tebal, dingin, dan baunya kayak daging busuk. Mobil terus melaju.
Kabut makin tebal, lampu depan hanya mampu menembus sejauh 3-4 meter. Kami bertiga mulai diam. Suasana berubah drastis. Playlist sudah mati, sinyal hilang total, dan satu-satunya suara yang terdengar hanya gesekan wiper di kaca depan. Aku sempat buka Google Maps, tapi layarnya cuma muter. Peta tak bisa dimuat, padahal barusan masih aktif. Coba cek rambu jalan, kita masih di jalur selatan kan, kata Raffi. Kami mulai mencari plang nama desa, tapi semua papan penunjuk arah yang kami lewati kosong. Kayak papan triplek putih tanpa tulisan. Ada bentuknya tapi polos, seperti belum pernah ditulisi apapun. Bagas, yang biasanya bawel, tiba-tiba ngomong lirih, tadi pas nengok ke belakang, aku lihat bayangan hitam duduk di jok belakang. Tapi cuma sekilas. Aku langsung nengok, kursi belakang kosong. Tapi anehnya, sabuk pengaman sebelah kiri tergulung sendiri. Kayak habis dilepas orang. Kami makin panik. Raffi nyetir makin pelan. Dan kemudian hal yang paling aneh terjadi. Kami sampai di perempatan. Tapi tidak ada lampu, tidak ada rambu, bahkan tidak ada jalur lain yang terlihat. Cuma jalan yang kami lewati dan satu jalan yang membelah ke kanan, tapi masuk ke dalam hutan sangat gelap. Kami ragu. Tapi di tengah kabut itu, kami melihat sebuah mobil sedan putih muncul dari arah kanan. Mobil itu berjalan perlahan, melintasi kami, tidak menoleh, tidak menyapa. Tapi saat kami melihat plat nomor belakangnya, plat itu terbalik. Bukan karena posisinya terbalik, tapi angka dan hurufnya semua tertulis mundur. Aku buka mulut. Raf, kita muter balik aja yuk, ini udah gak masuk akal. Tapi saat Raffi injak rem dan coba putar arah, jalanan di belakang kami hilang. Kabut tebal menutup seluruh jalur. Jalan aspal yang kami lalui tadi berubah jadi tanah merah licin. Dan saat kami bingung, radio mobil menyala sendiri. Dari radio terdengar suara berisik, lalu pelan-pelan, suara perempuan tua menggumam pelan. Sopo sing ora nurut bakal digandeng tekan dalan akhir. Siapa yang tak patuh akan digandeng sampai ke jalan akhir. Aku matikan radio. Tapi suara itu terus terdengar meski mobil sudah mati. Kami bertiga duduk diam di dalam mobil. Mesin sudah mati, tapi suara dari radio masih menyala. Pelan, lirih, tapi jelas. Gumaman itu berulang-ulang. Bakal digandeng, tekan dalan akhir. Suara perempuan tua. Lama-lama terdengar. Seperti suara nenek warung tadi sore. Aku coba buka pintu mobil untuk ambil napas. Begitu kaki menyentuh tanah, langsung dingin menggigit. Dingin yang bukan cuma menusuk kulit, tapi seperti merayap ke tulang. Kabut makin pekat, Bagas mulai gelisah, tangannya gemetar. Ini bukan tempat normal, Gal. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Raffi menyalakan mobil. Mesin hidup, tapi lampu depan mobil langsung padam. Dan di kejauhan, tepat di tengah kabut, ada sosok berdiri. Jelas sekali. Perempuan, rambut panjang, pakai kebaya coklat tua. Wajahnya tak terlihat, tapi kepalanya bergerak cepat, ke kanan, ke kiri, seolah mencari sesuatu. Kami semua terpaku. Masuk mobil, sekarang, teriak Raffi. Begitu semua pintu tertutup, kami tancap gas ke arah kiri. Karena jalan kanan mengarah ke perempuan itu. Tapi anehnya, meski mobil melaju kencang, jalan di depan kami tak berubah. Aspal, kabut, pohon, aspal, kabut, pohon. Berulang, seperti looping. Sampai akhirnya, kami melewati sebuah gapura batu. Tiba-tiba, suara radio hilang. Kabut menghilang perlahan.
Lampu mobil kembali terang, tapi gapura itu tidak masuk akal. Bentuknya seperti gerbang pemakaman, tapi terlalu besar. Ukiran di sisi kirinya menggambarkan rombongan orang berjalan bungkuk, masing-masing memikul nisan. Dan di sisi kanannya tertulis huruf Jawa halus. Lelakon sing orandang mulih, bakal dadi sebutan. Perjalanan yang tak segera pulang akan menjadi legenda. Kami keluar dari kabut, tapi bukan berarti selamat. Karena saat kami menepi untuk memastikan posisi, semua aplikasi navigasi kembali hidup dan menunjukkan bahwa kami berada di titik tengah hutan yang bahkan tidak punya nama. Tapi yang paling menyeramkan, waktu kami lihat di belakang mobil, ada bekas dudukan di jok belakang, basah. Seperti ada seseorang yang duduk di sana. Dan sabu pengaman terikat rapat sendiri. Setelah menyadari posisi kami ada di tengah hutan tanpa nama, kami sepakat berhenti sejenak. Raffi terlalu gemetar untuk lanjut nyetir. Bagas bahkan muntah di samping mobil. Sementara aku cuma bengong menatap peta GPS yang tidak memuat nama jalan. Hanya titik merah kecil di antara semak dan hutan. Aku turun mobil. Coba naik ke gundukan tanah untuk cari sinyal. Dan dari atas situ, aku melihat cahaya. Seperti lampu minyak kecil, berayun, di kejauhan, di balik pepohonan. Aku teriak ke Raffi dan Bagas. Itu, ada rumah, ada orang. Kami bertiga langsung jalan ke arah cahaya itu. 10 menit berjalan, kabut mulai turun lagi, tipis, seperti selimut lembab yang merambat perlahan. Tapi kami terus maju, dan benar saja, ada rumah di sana, tua, kayu. Pintu terbuka sedikit, tirai usang berkibar di tiup angin. Cahaya lampu minyak tergantung di serambi depan, tapi tak ada suara, tak ada gerak. Raffi bisik, apa kita masuk? Aku ragu, tapi Bagas, yang biasanya paling penakut, malah jalan duluan. Tangannya mendorong pintu rumah. Kami masuk pelan-pelan. Ruangan dalam remang-remang, bau debu dan kapur baru sangat kuat. Dan di dalam, ada satu kursi goyang bergerak sendiri. Tiba-tiba, pintu menutup sendiri. Brak. Kami semua melompat. Raffi buru-buru mencoba membukanya kembali, tapi pintu macet. Kunci dibalik, kami terjebak. Aku menoleh ke Bagas. Tapi dia berdiri diam di tengah ruangan, tatapannya kosong. Bagas? Dia pelan-pelan menoleh, tapi matanya bukan mata Bagas. Penuh hitam, tidak ada putihnya. Dan dia berkata lirih, rumah ini untuk yang tak pernah pulang. Kalian tadi lewat gapura, artinya kalian sudah dicatat. Aku mencoba menarik Raffi keluar, tapi saat kami menoleh ke jendela itu bukan lagi menghadap ke hutan, tapi menghadap ke pemakaman. Ratusan nisan batu. Dan di baris ketiga, ada 3 nisan baru dengan nama kami. Galih Perdana, Bagas Satria, Raffi Nurhadi. Saat itu aku sadar, kami tidak lagi di dunia yang sama. Tanganku gemetar waktu kusentuh kaca jendela. Tapi bukan karena dingin, karena bayanganku tak muncul di sana. Padahal refleksi Raffi jelas terlihat di sampingku. Aku mundur perlahan. Raff, kita harus keluar sekarang. Raffi hanya menatapku, wajahnya pucat. Bagas masih berdiri di tengah ruangan, mata hitamnya kosong, tapi tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Seolah menunggu. Kami cari-cari jalan keluar, tidak ada pintu belakang. Jendela terkunci dari luar. Semua perabotan berdebu dan membatu, kecuali satu benda yang masih hidup.
Lukisan tua di dinding depan. Lukisan seorang pria mengenakan beskap. Di belakangnya, dua orang pemuda berdiri. Salah satu pemuda itu persis Bagas. Raf, lihat ini. Raffi mendekat, matanya membelalak. Gila, itu Bagas. Tapi, lukisannya tua banget. Ini cat minyak, bro. Kayak lukisan zaman Belanda. Saat aku dekati lukisan itu, aku perhatikan lagi wajah ketiga orang di dalamnya. Wajah tengah adalah aku, tapi lebih tua, lebih dalam, lebih terluka. Ini rumah siapa sebenarnya? Bisik Raffi. Dan saat itulah, Bagas mulai bicara. Pelan, penuh gema. Rumah ini milik mereka yang dibalikan. Mereka yang pernah kembali, tapi tak sempurna. Mereka yang lupa pulang, karena tak lagi tahu di mana asalnya. Dia tersenyum, tapi senyuman itu bukan milik Bagas. Terlalu lebar, terlalu datar, terlalu bukan manusia. Aku bukan Bagas. Bagas asli tertinggal di antara kabut yang kalian bawa ke mobil tadi. Hanya wadah kosong yang diisi oleh penunggu jalur. Raffi langsung ambil kursi dan melempar ke arah Bagas. Tapi tubuh itu tak bereaksi. Kursi mental sendiri, seperti menghantam dinding besi. Sementara itu, pintu depan rumah terbuka sendiri. Kabut mengalir masuk, tapi bukan kabut putih, kabut hitam. Dan dari dalam kabut terdengar langkah kaki berbaris. Bukan satu, tapi banyak, puluhan, ratusan. Semua berjalan ke arah rumah itu. Kami berlari keluar, nafas tercekat, jalan di luar sudah berubah. Bukan hutan, bukan tanah, tapi lorong batu. Di sisi kiri dan kanan, barisan nisan. Dan setiap kali kami lewat satu nisan, namaku terulang di sana. Berkali-kali. Gali perdana, gali perdana, gali perdana. Tanggal wafat, kosong. Dan di ujung lorong itu ada gapura lain. Tapi yang ini menghadap ke dalam. Dan tertulis, Sing bali ora oleh balik maneh. Yang kembali tak boleh kembali lagi. Kami berdiri terpaku di depan gapura itu. Di belakang kami, suara langkah kaki dari dalam kabut makin dekat. Berat, serempak, seperti iring-iringan kematian. Aku menatap Raffi. Nafas kami sama-sama tak beraturan. Bro, bisikku, kita harus masuk ke gapura itu. Siapa tahu, itu satu-satunya jalan keluar. Tapi Raffi menunjuk ke atas gerbang. Ada ukiran batu yang tadinya tidak aku lihat. Gambarnya, dua bayangan berdiri saling membelakangi. Dan di bawahnya, ukiran tulisan. Lorong lebu siji metu. Dua masuk, satu keluar. Jantungku seperti dihantam palu. Kami berdua sadar, kalau kami masuk bersama, hanya satu yang akan keluar. Kita harus mutusin sekarang, ucap Raffi pelan. Kalau enggak, kita berdua bakal dikurung di sini. Aku ingin menyela, ingin berkata, kita cari cara lain. Tapi sebelum aku bicara, Raffi dorong aku keras. Aku jatuh ke tanah, sakit. Dan sebelum aku sempat bangkit, Raffi sudah melangkah ke dalam gapura sendirian. Aku teriak, Raffi, jangan. Tapi dia menoleh sekali. Senyumnya sedih. Lu masih punya orang tua yang nunggu. Gue udah gak ada siapa-siapa. Dan dia masuk. Kabut menyapu segalanya. Aku bangun. Berlari ke arah gapura. Tapi saat aku masuk, yang kulihat hanyalah ladang kosong. Langit cerah, burung berkicau. Dan di sekitarku, hutan biasa. Aku di luar. Aku kembali.
Tapi, waktu aku buka HP, jam menunjukkan tanggal 2 minggu ke depan. 2 minggu aku hilang. Tapi aku hanya merasa, satu malam, aku coba telepon keluarga. Mereka nangis. Mereka bilang tim SHARE sudah menyerah. Tapi aku kembali. Sendiri. Aku kembali ke Jakarta. Tapi setiap malam, tepat jam 3.03, aku dengar ketukan di jendela kamar. 3 kali. Lalu suara lirih. Gue belum keluar, Gal. Lu yakin yang keluar itu lu? Sudah 2 minggu aku kembali ke Jakarta. Tapi rasanya seperti berjalan dalam dunia yang tidak utuh. Semuanya terlihat biasa di permukaan. Macet kantor, kopi, tawa orang-orang. Tapi aku tahu ada sesuatu yang salah. Kadang saat aku sedang duduk diam, aku merasa ada yang memperhatikan dari balik cermin. Tapi bukan bayanganku. Bayangan itu terlambat 1 detik, selalu. Dan tiap malam, ketukan itu datang lagi. Jam 3.03. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Selalu dari arah jendela. Padahal aku tinggal di lantai 7 apartemen. Suatu malam, aku nekat buka tirai. Dan tidak ada siapa-siapa. Tapi yang membuatku hampir muntah adalah ada bekas napas di kaca. Dan di tengah embun itu tertulis, "Lu yakin?" Aku mulai mimpi buruk. Dalam mimpi, aku kembali berdiri di depan gapura batu. Tapi kali ini, aku melihat diriku sendiri keluar dari dalam kabut. Dia memandangku. Senyumnya identik, jalannya identik. Tapi tatapannya kosong. Dan dia berkata, "Raffi gak pernah masuk, Gal. Lu yang dorong dia. Lu pikir lu korban, lu lupa. Siapa yang nyetir malam itu?" Aku terbangun basah keringat. Dan saat aku bercermin, mata kiriku berdarah. Tapi tak terasa sakit. Hari berikutnya, aku ke rumah orang tuaku. Ibuku memelukku erat. Tapi setelah itu, dia menatapku aneh. "Kamu, ngapain panggil ibu, Bu? Dulu kamu selalu manggil mama." Aku diam. Tenggorokanku tercekat. Aku mulai mempertanyakan satu hal. Kalau yang keluar dari gapura itu cuma satu, apakah aku benar-benar Galih yang asli? Atau aku cuma yang tercepat mengambil tempat itu? Dan malam itu, di dalam cermin kamar, aku melihat diriku sendiri. Tapi dia tidak mengikuti gerakanku. Dia hanya berdiri, lalu berkata tanpa suara, "Lu cuma kulit, gue isinya." Hari itu aku ambil cuti mendadak. Aku tahu kalau aku terus tinggal di Jakarta, aku bakal lenyap. Bukan mati, tapi dihapus. Perlahan. Bayanganku makin sering hilang di kaca. Foto-fotoku di galeri HP mulai kosong. Wajahku blur. KTP yang aku simpan di dompet berubah nama belakangnya. Dari Galih Perdana menjadi Galih Pradana. Hal kecil ya, tapi itu bukan typo, itu pengusiran. Aku nekat balik ke jalur selatan. Sama rutenya, sama titik pom bensin. Tapi semua terlihat berbeda sekarang. Pom bensin tempat kami berhenti dulu, tutup. Bangunannya terbengkalai, penjaganya tak ada. Tapi masih ada cangkir kopi tua di meja. Masih ada bekas roda mobil di tanah basah. Bekas perjalanan kami. Aku lanjut masuk ke jalur yang dulu kami lewati. Jalanan sepi, kabut belum turun. Tapi kali ini, aku merasa ditonton sejak tikungan pertama. Setiap pohon seolah bergerak pelan, seolah membisikkan sesuatu yang tak bisa ku mengerti. Dan tepat saat aku sampai di titik di mana gapura itu pernah muncul, jalanku terhenti.
Karena sekarang ada dua gapura. Yang satu usang, yang satunya lagi baru. Masih basah oleh semen, tapi penuh ukiran wajah-wajah. Semuanya wajahku. Ratusan. Dengan ekspresi berbeda. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang tanpa mata. Di tengah bingungku, aku dengar suara dari balik gapura tua. Langkah kaki. Dan suara Raffi. Lu balik lagi, Gal. Salah satu dari kita belum selesai, iya. Aku berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu, satu persatu, wajahku di ukiran itu mulai membuka mata. Dan serentak berkata, "Siapa kamu?" Aku jatuh terduduk. Tanganku mulai transparan. Jari-jariku memudar. Bersamaan dengan itu, aku lihat HP-ku mati total. Kartu identitasku putih kosong. Tak ada tulisan. Aku akhirnya sadar. Aku bukan lagi manusia penuh. Aku hanya salinan. Bayangan yang lebih cepat dari aslinya. Yang merebut tempat. Tapi sekarang, dunia ingin mengembalikan keseimbangannya. Dan yang harus lenyap adalah aku. Aku berdiri di depan dua gapura. Satu tua dan berlumut. Satu lagi baru, segar, tapi menyimpan wajah-wajahku. Tanganku masih samar. Jari-jariku nyaris tembus pandang. Lalu tiba-tiba, sesosok pria keluar dari balik kabut. Dia jalan pelan, pakaian compang-camping, tapi tubuhnya kuat, tatapannya tajam. Dan waktu dia makin dekat, aku tahu itu aku. Bukan mirip, itu Galih yang asli. Dia berhenti 2 meter di depanku. Kami saling menatap, hening. Hanya suara daun gugur dan napas pendek. "Lu ngambil tempat gue," katanya pelan. "Gue masih di balik kabut waktu itu. Lu lari duluan. Lu rebut tubuh yang seharusnya bukan milik lu." Aku ingin menyangkal, tapi mulutku kaku. Karena aku ingat, waktu itu, saat kami di depan gapura, aku yang mendorong Raffi. Tapi setelah masuk, aku tak sendirian. Ada aku lain, dan aku lari duluan. Aku menang karena aku egois. "Gue pengen balik," kata dia lagi. "Tapi cuma satu yang bisa, dan lo tahu, lo bukan yang seharusnya ada di sini." Aku mulai menangis. "Gue cuma pengen hidup." "Bukan hidup, lo pengen mengganti. Sekarang, pilih. Lo tetap bertahan atau lo ngasih jalan." Langit mendadak gelap, kabut mulai turun. Dan semua ukiran wajahku di gapura itu mulai menangis darah. Suara dari tanah menggema. "Siji kudu ilang, liane iso muli. Satu harus lenyap, yang lain bisa pulang." Galih asli melangkah maju. Aku mundur. Tapi langkahku goyah. Kaki ini seperti tak lagi milikku. "Lo siap hilang?" tanyanya. Aku tutup mata. Dan saat aku membukanya kembali, aku berdiri di antara dua sosok diriku sendiri. Dan tak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang palsu. Dari langit, seberkas cahaya muncul mengarah ke satu tubuh. Dan tubuh satunya mulai memudar. Aku tak tahu apakah itu aku atau dia. Karena pada akhirnya, yang palsu akan percaya bahwa dia nyata. Dan yang nyata belum tentu bisa diterima dunia. Aku terbangun di pinggir jalan. Langit mendung, hujan gerimis pelan. Mobil-mobil melintas cepat, klakson bersahutan. Orang-orang berkerumun, sebagian menolongku, sebagian sibuk merekam. "Mas, sadar. Mas, dengar saya." Tadi Mas tiba-tiba muncul dari semak, Mas. Aku tidak menjawab. Tubuhku gemetar bukan karena dingin, tapi karena aku tidak tahu lagi aku siapa. Polisi membawaku ke kantor. Aku hanya diam,
Ketika diminta menyebutkan nama, aku ingin bilang Galih Perdana. Tapi mulutku menolak. Yang keluar hanyalah saya dari Jalan Selatan. Akhirnya orang tuaku datang menjemput. Ibuku menangis melihatku. Galih, alhamdulillah kamu balik, kamu sehat. Aku tersenyum, tapi pelukannya terasa asing. Dan ketika aku masuk ke rumah, aku melihat foto-foto lama di dinding. Semua fotoku, wajahnya sedikit kabur. Seperti dicetak dari mimpi yang setengah lupa. Malam itu, aku menatap cermin di kamar. Aku lihat diriku. Tapi lagi-lagi, dia jeda. Bayanganku tertinggal 1 detik. Dan kemudian, bayanganku tersenyum lebih dulu. Sementara aku masih diam. Hari-hari berikutnya aneh. Aku tahu cara bicara, cara berjalan, cara menyapa. Tapi semua terasa seperti menirukan manusia. Aku bisa tertawa, tapi tak tahu kenapa lucu. Aku bisa menangis, tapi tak tahu apa yang menyedihkan. Dan di malam ketiga, aku menulis namaku. Tanganku menulis, Galih. Tapi entah bagaimana, tulisan yang terbentuk adalah bukan Galih. Aku mulai sadar, bukan hanya siapa aku yang jadi pertanyaan. Tapi kenapa dunia membiarkan aku kembali? Dan malam itu, seperti biasa, ketukan di jendela kembali terdengar. Tok, tok, tok. Aku buka tirai. Tak ada siapa-siapa. Tapi kali ini, di kaca tertulis dengan embun. Lo cuma wadah, yang asli belum selesai. Sejak malam itu, aku mulai mencari. Bukan jawaban. Tapi, orang lain yang seperti aku. Kutelusuri forum-forum lama, blog yang hampir mati, thread horor Reddit yang disalin ke bahasa Indonesia, dan kolom komentar YouTube video dashcam kecelakaan aneh di jalur selatan. Dan pelan-pelan, aku menemukan pola. Kakak saya hilang 3 hari di jalur selatan, pas pulang gak suka makanan favoritnya. Teman saya balik dari road trip Jawa Tengah, tapi gak inget siapa-siapa, cuma bisa nyanyi lagu anak-anak lama. Pacar saya selamat dari kecelakaan di Cilacap, tapi sekarang suka berdiri di depan kaca sambil senyum sendiri. Tiap jam 3 pagi, mereka semua pernah kembali. Tapi bukan seutuhnya. Aku mulai DM beberapa akun itu. 2 tak membalas. 1 membalas singkat. Kalau kamu merasa kamu bukan kamu, berarti lubangmu sudah terbuka. Aku nekat cari alamat 1 dari mereka. Namanya Dani Arta, pernah viral karena selamat dari kecelakaan bus di jalur selatan 2018. Satu-satunya penumpang yang tak luka sama sekali. Rumahnya di Banjarnegara. Waktu aku tiba, ibunya bilang, Dani udah gak tinggal di sini. Dia pergi sendiri. Katanya dia gak mau bawa pengganti ke rumah. Tapi sebelum aku pergi, ibunya sempat kasih 1 barang. Sebuah kertas lusuh. Isinya peta tangan. Ada garis merah dari jalur selatan ke suatu titik. Di tengah hutan kecil dekat perbatasan Kebumen Wonosobo. Dan di bawahnya tertulis, yang kehilangan bayangan harus cari dirinya sendiri di tengah yang lupa pulang. Aku kembali gelisah. Waktu bercermin, aku tak bisa lagi menatap diriku lebih dari 5 detik. Karena setiap kali ku tatap mata sendiri, aku tahu ada yang lain di balik itu. Seseorang atau sesuatu yang sabar menunggu aku retak. Dan malam itu, jendela kamarku tak lagi berbunyi 3 ketukan. Tapi 7. Tok, 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 tok.
Dan dalam embun jendela tertulis, yang terakhir akan datang, bukan untuk ganti, tapi untuk ambil semuanya. Aku tak menunggu lebih lama. Pagi-pagi buta aku berangkat, membawa peta lusuh pemberian Ibu Dani. Tujuanku, sebuah titik merah di tengah hutan kecil, di perbatasan Kebumen dan Wonosobo. Tempat yang disebut Dani sebagai tengah yang lupa pulang. Perjalanan lancar sampai masuk jalur desa kecil bernama Keragilan. Google Maps mulai goyah, sinyal mulai putus nyambung. Sampai akhirnya, aku tiba di satu jalan tanah sempit, diapit pohon bambu kering dan batuan besar. Di ujung jalan itu, ada bangunan. Kecil, seperti saung kayu, tapi jendelanya ditutup kain kafan. Dan di depannya, berdiri 3 sosok. Semuanya laki-laki. Semua berdiri diam. Tapi waktu aku mendekat, aku mengenali satu dari mereka, Raffi. Tapi dia tak menatapku. Dia hanya berdiri di sana, wajah kaku, mata melotot. Dan di bawah kakinya ada garis melingkar dari tanah liat merah. Salah satu sosok lain bicara pelan. Kami semua yang pernah kembali, tapi belum menyatu. Tempat ini untuk yang ingin tahu siapa dirinya sebenarnya. Aku nyaris menangis. Raffi, lo kenapa? Dia akhirnya bicara, tanpa gerak bibir. Gue cuma wadah. Yang di dalam bukan lagi gue. Salah satu dari mereka menyerahkan topeng kayu tua. Tersenyum tapi retak. Dan di belakangnya terukir tulisan. Pakai ini dan masuk ke dalam dirimu sendiri. Aku ragu, tapi aku tahu ini satu-satunya jalan. Kupasang topeng itu. Gelap. Lalu, aku jatuh. Bukan ke tanah, tapi ke dalam diriku sendiri. Saat ku buka mata, aku berada di jalan selatan itu lagi. Malam, kabut, jalan kosong. Tapi kali ini, di tengah jalan, berdiri seluruh versi diriku. Ada aku yang menangis. Ada aku yang berdarah-darah. Ada aku yang tertawa tanpa suara. Dan satu, berdiri paling depan. Tenang, tersenyum. Dia berkata, lo pikir lo pulang? Lo cuma dikasih waktu buat dibuka perlahan. Dan sekarang, semua lubang sudah terbuka. Dari kejauhan, kabut menggulung seperti ombak. Tapi di dalamnya, bukan cuma aku yang berjalan. Ada makhluk-makhluk tanpa wajah. Ada tangan-tangan panjang. Ada bayangan yang berbisik saatnya. Dan satu suara terakhir terdengar sebelum aku terbangun. Yang kembali akan jadi pintu. Dunia lama akan tenggelam lewat mereka. Aku terbangun. Tapi semua orang di sekitarku berdiri diam, seperti patung. Dan aku sadar, dunia ini sudah retak. Dan aku mungkin pintu pertama yang sudah dibuka. Aku pikir aku sudah kembali. Aku pikir perjalanan ke titik merah itu hanyalah bagian dari penyembuhan. Tapi aku salah. Retakan itu ikut pulang bersamaku. Setelah aku kembali dari hutan Keragilan, dunia terasa lamban. Orang-orang mulai bertingkah aneh. Anak kecil duduk di depan rumah sambil nyanyiin lagu dolanan Jawa, tapi dengan suara perempuan dewasa. Penjual gorengan di ujung gang menawariku kue, yang ternyata batu waktu ku pegang. Dan yang paling parah, ibuku sendiri. Dia manggil aku tiap pagi, tapi selalu bilang, kamu yang pagi ini lebih ramah daripada yang kemarin. Dan malam-malamku, aku tidak tidur lagi. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak sendiri. Bayanganku sekarang muncul lebih dulu dari gerak tubuhku. Dan kadang bayanganku tetap berdiri, meski aku sudah duduk. Hari itu aku coba isolasi diri. Ku tutup cermin dengan kain. Matikan semua lampu.
kunci pintu. Tapi dari dalam kamar yang gelap aku dengar suara dari dalam tubuhku sendiri. Tugas lo belum selesai. Lo bukan korban, lo utusan. Aku teriak menutup telinga. Tapi suara itu muncul dari tulangku. Dunia ini siap diganti. Lo cuma pintu pertama. Tapi akan ada 7. Aku langsung cari catatan Dani. Di balik peta lusuhnya, aku temukan tulisan kecil. Jika kamu melihat dirimu lebih dari satu bayangan, berarti kamu sedang berada di tengah dunia baru. Aku lari keluar rumah. Malam itu bulan terang, tapi semua bayangan orang-orang justru menghadap ke arah cahaya. Bayangan menantang bulan. Dan di tengah jalan, semua warga desa berdiri diam, menghadap ke arah yang sama, menghadap ke aku. Satu suara serentak menggema dari mulut mereka. Kita semua sudah lewat jalan yang sama. Tinggal nunggu pintu berikutnya terbuka. Aku mundur, nafasku memburu. Dan dari arah jauh, di ujung jalan, aku melihat gapura batu itu lagi. Gapura jalur selatan. Tapi sekarang bukan hanya satu. Ada 7 gapura. Berjejer, menyala samar. Dan dari baliknya, keluar 7 sosok. Semuanya, aku. Malam itu, aku berdiri di tengah jalan desa yang kini sunyi total. Semua warga menghilang seperti tertelan bumi. Dan di ujung jalan, di balik kabut dan cahaya bulan 7 gapura batu berdiri berjejer. Dari masing-masingnya, keluar 7 versi diriku. Tapi cepat aku sadar, 6 dari mereka benar-benar aku. Sama-sama pernah kembali dari jalur selatan. Sama-sama retak. Sama-sama jadi wadah. Tapi yang ke-7, bukan aku. Langkahnya paling tenang. Wajahnya paling bersih, tapi matanya kosong seperti sumur tua. Dan setiap kali dia melangkah, bayangannya menyebar ke semua arah. Bayangan yang menempel ke dinding rumah, ke pohon, bahkan ke tubuhku. Salah satu dari versi diriku berkata, dia bukan dari kita. Dia dari mereka. Yang lama, yang sebelum dunia ini tertutup rapat. Aku gemetar. Dia siapa? Mereka menjawab serempak. Dia adalah yang pertama dan yang terakhir. Dia bukan kembali, dia dijemput. Sosok ke-7 itu berdiri di depanku sekarang. Lalu berbicara tanpa suara. Tapi masuk langsung ke dalam pikiranku. Dunia kalian dibangun di atas pengusiran. Kami adalah mereka yang kalian lupakan. Kami tidak ingin menggantikan. Kami hanya ingin kembali. Dan kalian akan menjadi jembatan. Tiba-tiba, bumi bergetar. Retakan muncul di tanah. Dari bawah kaki warga desa yang semula diam, keluar asap hitam. Dan mereka semua mulai berjalan ke arah gapura satu persatu. Seolah sudah diprogram. Mereka semua pernah hilang sebentar, ujar salah satu aku yang lain. Dan sekarang waktunya mereka pulang ke tempat yang dulu mengusir mereka. Aku mulai kehilangan tenaga. Tubuhku berat. Kakiku mulai tertarik ke tanah, seperti ada akar yang tumbuh dari dalam dagingku sendiri. Dan sosok ke-7, yang bukan aku, berjalan mendekat. Kamu bisa memilih. Menutup pintu ini dan mengorbankan semua ingatanmu. Atau biarkan pintunya tetap terbuka dan biarkan kami kembali. Dunia di sekelilingku sudah bukan dunia yang sama. Bayangan-bayangan tak lagi taat pada cahaya. Orang-orang berjalan tanpa mata. Langit tak bergerak seolah waktu memilih untuk diam.
Dan di hadapanku berdiri 7 versi diriku. Satu di antaranya bukan manusia, bukan aku, bukan siapa-siapa, tapi ia, semua yang tertolak. Dia menatapku. Kamu punya 2 pilihan. Pertama, kunci semua pintu, tapi kamu akan dilupakan sepenuhnya. Kedua, biarkan pintu terbuka. Biarkan dunia mengubah dirinya sendiri. Tubuhku makin berat. Tanganku nyaris transparan. Sisa-sisa diriku mulai lepas satu persatu. Foto-foto masa kecilku menghilang. Nama di KTP kosong. Ingatan tentang siapa aku, siapa yang pernah kucintai, siapa yang pernah menyebut namaku. Satu persatu menguap. Lalu aku ingat satu hal. Raffi. Dan suaranya malam itu. Lu masih punya orang tua yang nunggu. Gue udah gak ada siapa-siapa. Raffi mengorbankan dirinya agar aku bisa kembali. Sekarang giliranku. Aku melangkah ke tengah lingkaran gapura. Tanganku menyentuh tanah. Kubisikkan satu kalimat. Pulang adalah tentang siapa yang kita lindungi, bukan tentang siapa yang menang. Dan saat itu juga, semua gapura runtuh. Bayangan menyusut. Langit bergerak kembali. Dan aku, Galih yang salah, menghilang. Tapi dunia tetap berputar. Warga desa bangun dari tidur panjang, tak ingat apa-apa. Sinyal HP kembali. Langit pagi bersinar seperti biasa. Hanya saja, tidak ada yang ingat Galih. Ibuku membuka lemari foto dan melihat satu bingkai kosong. Ia tersenyum samar, meski tak tahu kenapa. Di balik kaca jendela, pantulan samar terlihat menatapnya. Tersenyum tenang. Pesan moral, tidak semua perjalanan adalah untuk kembali. Kadang sebuah perjalanan mistis bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk memahami bahwa ada harga dari kesempatan kedua. Bahwa hidup bukan tentang siapa yang menang melawan kematian, tapi siapa yang berani kehilangan segalanya demi orang lain bisa tetap hidup. Karena yang paling menakutkan bukanlah kematian, tapi dilupakan karena kita egois mempertahankan tempat yang bukan milik kita.